jadinya Halo semuanya, selamat datang di podcast Gen Z. Nah, siang ini kita akan membahas topik yang sering dibicarakan nih, tapi jarang disadari secara mendalam, yaitu keuntungan jurnalistik secara propaganda. Di sini kita udah kedatangan anak jurnalistik. Boleh diperkenalkan dulu, Bang? Oke, nama saya anak saya Abu Jaid, saya dari kelas jurnalistik Universitas Islam di Sumatera Utara. Nah, kalau misalnya kita dengar kata propaganda nih, biasanya yang terlintas tuh kayak manipulasi atau pemutarbalikan fakta, tapi sebenarnya nggak selalu negatif loh. Propaganda itu cuman teknik komunikasi yang intinya mau mempengaruhi pikiran dan tindakan orang lain. Di sini kita bahas peran jurnalistik, penting banget nih secara propaganda. Masuk langsung ke pertanyaan pertama aja ya Bang Nakil. Pertanyaan pertama nih teman-teman, menurut Nakil sendiri nih, apakah media punya tanggung jawab untuk menyebarkan narasi yang mendukung stabilitas negara? Kalau rasa saya kan selaku orang jurnalistik, saya merasa kalau media itu sebenarnya bukan sebagai alat, karena yang saya ketahui seharusnya media itu bersifat netral, walaupun sebenarnya banyak juga media itu yang nggak netral, banyak pro kontra terhadap pemerintah, jadi itulah. Jadi saya merasa media itu bukan alat negara, tapi juga bisa menjaga kepentingan publik. Tapi media ini memang bisa berkontribusi pada stabilitas nasional dengan caranya memberikan informasi yang akurat. Jadilah yang kayak saya bilang tadi, media ini sikapnya harus netral, nggak bisa pro, nggak bisa kontra. Kalau misalnya dia kontra dengan pemerintah, mungkin bisa saja hal-hal yang buruk-buruk itu disebarkan ke media. Jadi malah kesannya malah menjatuhkan negara. Kalau media ini terlalu pro dengan negara, jatuhnya macam dipaksakan. Jadinya saya merasa kalau media itu memang harusnya bersikap netral lah. Ya biar nggak ada berita yang dilebih-lebihkan, bahkan nggak ada juga berita yang secara nggak langsung menjatuhkan negara gitu. Berarti nggak setuju ya Bang Nakil? Kurang lebih gitulah. Nah, pertanyaan kedua nih Bang Nakil, kalau media lebih sering memberitakan hal-hal positif tentang pemerintah, itu disebut membangun atau propaganda menurut Bang? Kalau menurut saya sendiri, itu semua tergantung konteksnya, tergantung konteks dulu. Kalau misalnya informasinya itu disertai kritik sampai dengan jujur, itu bisa ngebangun. Kayak yang saya bilang tadi, kalau terlalu pro itu malah nggak bisa membangun, over malah berlebihan. Cuma kalau misalnya pesannya ini ditampilkan dengan sisi positif, tanpa ruang kritik dan tanpa kestabilan, ya maka itu jatuhnya malah ke propaganda. Bagus sekali jawaban Bang Nakil ini ya. Oke, selanjutnya ini Bang Nakil, sebenarnya salah nggak sih kalau media itu membantu pemerintah menyampaikan program-programnya ke masyarakat? Oh, justru rasa saya nggak salah. Kalau memang, ini balik lagi dengan poin-poin sebelumnya, kalau emang beritanya itu tidak berlebihan, itu semua sah-sah saja. Malah sangat membantu jika misalnya presiden kita memiliki program yang bagus, itu pasti bakal ada masyarakat yang setuju, pasti bakal banyak. Bahkan kalau misalnya masyarakat kita ini bersikapnya netral, dia kalau misalnya dilihatnya programnya bagus, pasti dia juga bakal berkomentar bagus. Betul sekali. Tapi kalau misalnya media ini belak-belakan, entah beritanya entah apa aja, itu malah yang netral ke kontra, yang kontra main kontra, yang positif malah menjadi kontra juga. Itu dia. Oke Bang Nakil, selanjutnya nih ada pertanyaan lagi. Media itu kan sangat berpengaruh tuh. Menurut kamu tuh wajar nggak kalau misalnya arah pemberitaannya kadang disesuaikan dengan kebutuhan negara? Oh, sangat wajar jika dimaknai sebagai kontribusi konstruktif dari dalam situasi krisis nasional. Contoh kayak lagi ada bencana, ada pandemi, ada konflik. Cuman terlalu berbahaya mungkin ya kalau itu jadi kebenaran untuk mengontrol narasi dan melakukan kritik. Contohnya kayak semisalnya apa kita bilang baru-baru ini ya, banjir lah misalnya di Medan kan, banjir di Medan. Itu media tuh memiliki power yang besar untuk memberitahu ke
masyarakat. Kalau misalnya wali kota kita tuh bakal memberikan sumbangsi, memberikan posko gitu-gitu, itu sangat membantu sekali rasa saya. Gitu sih. Baik Bang Nakil. Ini pertanyaan terakhir nih Bang Nakil dari saya. Apa salahnya kalau jurnalis tuh menulis berita yang bisa membentuk opini masyarakat ke arah yang lebih mendukung pembangunan? Oh iya, rasa saya itu nggak salah sama sekali. Karena kalau selamanya berita itu benar adanya, betul datanya, dan benar juga cara penyampaiannya, itu rasa saya tidak manipulatif, malah sangat bagus rasa saya. Jurnalis ini sebenarnya boleh mendukung pembangunan, tapi dengan tetap objektif, nggak boleh subjektif. Jadi kalau misalnya opini dibentuk dengan menyembunyikan keasliannya atau membungkam suara kritis, itu jadi bentuk diskonstruktifnya misalkan. Jadi kalau misalnya malah jurnalis ini tidak bisa memberikan akses untuk kritik, akses untuk memberikan pendapat, itu malah jadi sesat nanti berita-beritanya. Baik Bang Nakil, jawabannya mantap-mantap sekali. Makasih. Oke, itu dulu obrolan kita hari ini. Terima kasih udah dengerin sampai sini, dan terima kasih juga kepada Bang Nakil Ya, selaku anak jurnalistik. Semoga menjadi jurnalis yang baik ya teman-teman. Sampai jumpa. Dadah.